Hai, jumpa lagi. Kali ini temenin aku makan siang. Aku ini hari ini agak spesial. Kali ini aku iseng-iseng bikin ceritanya asinan Betawi, tapi nggak pakai si selada, guys. Nggak ada seladanya di rumah, lupa beli. Tapi udah kepengen banget gitu ya kan. Buat kalian yang baru bergabung, terima kasih banget atas supportnya. Dan bentar, bawang cabai-cabean. Nah, jadi gini, kali ini kita mau ngobrol tentang, bentar ya, aku suap dulu ya. Enak, seger. Jadi ini sayurannya aku rendam pakai air cuka campur garam, guys. Tahunya direbus ya, guys. Benar enak. Nah, aku tuh mau cerita keseharian saat praktek kerja di rumah perawatan lansia. Oh iya, satu lagi nih, aku lupa nih. Tauge ini tuh agak susah didapatkan di sini. Kalau rajin ya bikin sendiri lah ya, nanam ya guys. Gitu lah. Dari kacang hijau. Kalau kacang hijau banyak. Ada satu kerupuk yang aku gorengnya bantet, dia nggak ngembang banget. Oke, kalau ngobrolin jam kerja yang dari jam 6 sampai jam 2.30 siang, itu kan panjang ya, 8 jam 30 menit. Ngapain aja sih sebenarnya? Pagi pas datang tuh, pas rolling shift, pas rolling jadwal, rolling karyawan yang sebelumnya, susternya tuh ngabarin ke para individual supportnya gitu ya kan. Ngabarin dari malam tuh ada kejadian apa aja sama para pasien-pasien tersebut gitu ya kan. Kalau ada yang aneh-aneh gitu ya kan, itu harus dikabarin. Misalkan ada berdarah atau terus dia habis jatuh kemarin malam atau apa, itu dikabarin. Terus kalau ada sesuatu yang harus dijadiin konsen, itu juga diomongin pas pergantian karyawan itu. Nah, selesai itu baru tuh di level aku sendiri itu tuh kita ada 2 tim. Satu tim itu 2 orang. Aku nggak tahu biasanya gimana. Mereka udah pegang, 2 tim ini udah pegang, udah punya daftar nama masing-masing gitu ya kan, yang harus dibantu untuk mandi kah atau cuman bersih-bersih gitu ya kan. Ini tahu putihnya tuh rebus ya guys. Kalau tahu di sini banyak guys, beneran deh. Yang susah tuh tempe. Tempenya beda, nggak tempe kayak kita, dia tempenya modelnya basah gitu, kayak belum
kayak tempe belum jadi, yang nggak sampai jamurnya tuh yang belum sampai jadi banget. Kalau kita kan udah sampai jadi banget, makanya warnanya putih dan berbulu itu kan. Tetangga berisik guys kalau udah WSL. Nah oke, lanjut cerita. Udah kabarin apa? Udah langsung keliling. Ada daftar namanya siapa aja pasien-pasien yang harus ditolong mandi atau cuman bersih-bersih. Kalau bersih-bersih, kalau mandi itu udah kita persiapin dari mulai si anduknya, dari pakaian gantinya, terus tanya ke mereka maunya pakaian yang mana gitu, suruh pilih. Bukan kita yang pilihin, tapi mereka berhak memilih sendiri. Nah, ini beneran ngeselin deh. Setelah itu, bentar ya. Jadi sampai mana tadi? Ini asinan udah sampai mau habis, tau nggak? Ngeselin banget. Tadi juga udah lewat situ. Tetangga tuh sebelah rese. Oke. Jadi kalau tadi kan kalau bantu mandi tuh berarti kita udah nyiapin semua kayak, terus kalau ada spray yang harus diganti kita juga bantu, kita udah siapin semua gitu ya kan. Nah kalau yang cuman bersih-bersih itu biasanya kita cuman cek padnya, kita ganti pad itu yang kayak Pampers ya, itu kita cek, kita ganti, tapi sebelum itu kita bersihin dulu. Terus kita bersihin juga di bawah ketiak ini kita lap, terus mukanya juga kita lap basah. Kalau cuman bersih-bersih kayak gitu guys. Terus ganti pakaian gitu. Kalau misalkan jadwal ganti spray juga nggak setiap hari semua pasien harus diganti spraynya. Mereka punya list, itu ada yang beberapa hari sekali gitu ya kan. Tapi kalau misalkan di hari itu memang kotor, yang bekas ngompol, terus ada kotoran lain, kita wajib ganti gitu ya guys ya, walaupun jadwalnya belum gitu, tapi tetap kita wajib ganti. Nah setelah itu udah rapi semua, udah beres semua, kita siapin nganter sarapan untuk mereka ke setiap kamar. Jadi pihak dapur tuh udah punya listnya semua, siapa yang nggak boleh makan apa, terus misalkan ada alergi apa, menunya harus apa aja, itu mereka udah punya listnya. Kita cuma ada kayak troli besar gitu, tahan panas dan tahan dingin gitu guys ya, dan kita udah ada namanya juga di dalam situ, kita cuman keliling kasihin. Nah setelah itu udah selesai sarapan, mereka ya kegiatannya ya di dalam kamar masing-masing gitu ya guys ya. Ada yang cuma nonton TV, ada yang suka nyulam gitu, ada yang cuma baca berita, ada yang jalan-jalan ke kebun karena memang ada fasilitas kebun juga di sana gitu ya. Nah udah gitu sekitar jam 10-an atau jam 10-an itu kita mulai prepare lagi untuk nyiapin cemilan antara jeda dari makan pagi sama makan siang. Kita ngider lagi ngasih cemilan ke mereka. Nah setelah itu aku jeda istirahat 15 menit. Istirahat pertama tuh hanya 15 menit. Udah selesai, kita prepare lagi nih, udah mau jam makan siang, jam 11.30 kita mulai lagi ngambilin makanan yang memang udah disiapin untuk mereka. Jadi kita keliling lagi buat ngasihin makan siang. Setelah makan siang udah beres semua, terus kita cek lagi apa ada yang perlu bantuan atau apa-apa gitu ya kan. Ada yang mandinya siang, juga ada yang bersih-bersihnya siang. Itu jadi beda-beda, nggak semua pasien itu punya jadwal mandi di pagi hari, karena ada yang mereka mempunyai masalah kulit, merasa terlalu dingin atau apa, itu boleh sesuai dengan keinginan mereka. Kita hanya mensupport ya. Nah udah makan siang, udah bersih-bersih lagi, setelah itu udah nih kita cuman keliling ngeliat kalau ada
yang lampu kamarnya nyala berarti dia butuh bantuan, atau mungkin kita cek takutnya dia jatuh atau apa gitu ya kan, karena di setiap ininya ada sensor setiap kamar. Jadi kalau ada pergerakan dikit aja itu kadang bisa bikin buzzernya tuh nyala gitu. Nah setelah itu jam 2-an itu ada snack lagi buat beberapa orang, nggak semua pasien ya, hanya beberapa. Snacknya itu juga cuman yogurt sama apa ya, yogurt sih kebanyakan yogurt kalau yang jam 2 itu, dan nggak semua pasien, yogurt sama jus kalau nggak salah ya. Nah udah gitu, udah tuh jam 2 ya udah habis bagiin snack ke beberapa pasien, kita nunggu lagi keliling gitu, kali aja ada yang butuh bantuan. Setelah itu ya selesai pulang gitu guys. Jadi lupa nih ada yang ke skip, yaitu istirahat kedua. Aku punya istirahat kedua itu 30 menit. Jadi setelah bagiin si apa namanya, setelah bagiin sarapan kan 15 menit dapat jeda. Udah gitu setelah bagian makan siang, sebelum makan siang punya jadwal break kedua juga, istirahat kedua itu 30 menit gitu. Jadi total istirahatku tuh 45 menit guys, dari waktu kerja 8 sampai 30 menit. Kalau ada yang tanya dibayar atau enggak sih praktek kerja itu tidak dibayar sama sekali ya guys, karena kita bekerja sebagai volunteer. Kita cuma mencari pengalaman, jadi nggak dibayar sama sekali. Kalau dibayar itu berarti kita belum lulus dalam praktek kerja yang ada di program belajar kita gitu guys. Kurang lebih seperti itu. Well, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, bye bye. Aku masih mau ngabisin. Ini belum habis sih guys. Tuh, dikit lagi guys. Oke, dadah.